Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. InsyaAllah kita akan membahas tentang sholat tasbih dari sisi bagaimana hukumnya, tata cara melaksanakannya, terkait berjamaah atau sendiri, dan bagaimana ketika ketinggalan tasbih. Nah, sholat tasbih itu adalah salah satu di antara sholat sunnah. Tuf'alu ala suratin khassah, yang dilakukan dengan bentuk yang khusus, yakti bayanuha, yang akan nanti dijelaskan penjelasannya. Dan disebut sholat tasbih karena di dalam sholat ini banyak tasbihnya. Fafiha fi kulli rak'atin khamsun wa sab'una tasbihah. Di setiap rakaat sholat tasbih itu ada 75 kali tasbih. Kemudian bagaimana hukumnya? Ada ikhtilaf di sini. Ada 3 pendapat. Pertama, pendapat sebagian mazhab Syafi'i itu hukumnya mustahabbah, disukai. An-Nawawi mengatakan dalam sebagian kitabnya sunnatun hasanah, ya, hukumnya sunnah yang baik. Sementara kalau kita lihat sebagian mazhab Hambali itu mengatakan la ba'sa biha, tidak mengapa dilakukan, yakni hukumnya boleh. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan ini ghairu masyru'ah, tidak disyariatkan. Apa sebab dari perselisihan mereka? Tidak lain adalah karena hadis-hadis yang menyatakan sholat tasbih ini itu dipertentangkan. Ada yang mengatakannya itu sahih, hasan, ada yang mendhaifkan. Nah, bagi kalangan yang mensunnahkannya, itu walaupun kata mereka hadis ini diriwayatkan dari jalur Musa bin Abdul Aziz, perawi yang dipermasalahkan ini wasaqahu Ibnu Ma'in. Perawi ini disikohkan oleh Ibnu Ma'in. Kemudian An-Nasai mengatakan laisa bihi ba'sun. Jadi tidak mengapa diambil riwayatnya ini. Kemudian Az-Zarkashi mengatakan al-haditsu sahihun wa laisa bidha'if. Hadis tentang sholat tasbih ini sahih, bukan dhaif. Kemudian penilaian Ibnu Shalah haditsuha hasanun. Hadisnya itu hasan. Ini juga penilaian Imam An-Nawawi di dalam Tahdzibul Asma wal Lughat. Kata Al-Hafidz Al-Munziri, ruwatuhu thiqat. Para perawi hadisnya itu thiqat. Jadi ini penilaian sebagian ahli hadis, ada yang menghasankan, mensahihkan, ada yang mendhaifkan juga ada. Kemudian yang kedua, bagi yang mendhaifkan menganggap bahwasanya hadis dhaif itu tidak masalah. Andai itu dhaif sekalipun, sebagaimana kata Ibnu Qudamah, in fa'alaha insanun fala ba'sa. Kalau orang melakukan sholat tasbih enggak mengapa. Fa inna nawafil wal fadha'il la yushtaratu sihhatul hadits fiha. Karena yang ibadah-ibadah sholat nafilah ini dan fadilah-fadilah itu tidak disyaratkan harus sahih, ya, di dalam hadis yang mendasarinya. Jadi ini muara perselisihan. Bagi yang kalangan pertama menganggap sunnah, bagi yang kedua jawaz, boleh. Nah, yang ketiga itu menganggap tidak disyariatkan. Karena tadi lemah riwayatnya. Ini ikhtilaf yang biasalah di dalam masalah fikih. Nah, ini diantara hadis yang dijadikan landasan sholat tasbih ini dari Ibnu Abbas. Dan hadis-hadis ini riwayatnya banyak. Ada 11 periwayatan dengan banyak jalur. Terus bagaimana dengan cara melaksanakannya? Sholat ini dilakukan 4 rakaat seperti sholat biasa. Bedanya hanyalah pada adanya tasbih, yakni bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap
gerakan itu ditambahi dengan ketentuan banyaknya tasbih seperti ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tadi. Yakni setelah surah 15 kali, ruko baca 10 kali setelah membaca doa ruko, i'tidal begitu juga, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, dan duduk istirahat. Itu masing-masing membaca 10 kali tasbih setelah membaca doa pada gerakan-gerakan tersebut. Kecuali nanti duduk tasyahud, itu membacanya sebelum membaca tasyahud. Nah, total ada 75 kali dalam satu rakaat. Kalikan 4 ada 300. Kemudian sholat tasbih itu sholat mutlak atau sholat muqayyad. Ini pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menjawab, alladzi yadhharu min kalamihim annaha min naflil mutlak. Bahwasanya yang nampak dari ucapan para ahli fikih itu, sholat tasbih itu adalah sholat sunnah mutlak yang banyak tasbihnya. Nanti sholat hajat itu juga begitu, sholat sunnah mutlak yang ada niat agar kita ditunaikan hajat kita. Jadi ini masuk dalam bab sholat sunnah mutlak. Sehingga tidak ada ketentuan kapan harus melakukannya. Ya, bisa kapan saja, asal bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Kemudian, apakah status bacaan 300 tasbih itu menjadi rukun atau sunnah? Kata beliau, wa tasbihat fiha hay'ah. Tasbih pada sholat tasbih itu adalah sunnah hayat. Katakbiratil aidain, seperti takbir dalam sholat id. Jadi sholat id setelah takbiratul ihram baca lagi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka takbir tambahan tadi itu juga sunnah hayat. Andai ditinggal baik sengaja maupun tidak, sholatnya tetap sah. Dan fala yasjudu litarki syai'im minha. Tidak usah sujud sahwi kalau ketinggalan. Termasuk kalau lupa ini, ngitungnya ini sudah 10 kah, baru 8 dan sebagainya. Ditambahi juga nggak apa-apa, diyakinkan. Atau kalau tidak dibaca juga tetap sah sholatnya. Apakah sholat ini dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri? Di dalam Bughyatul Mustarsyidin dikatakan tubahul jamaah fi nahwil witri wat tasbih. Fala karahata fi dzalika wala thawab. Dibolehkan berjamaah di dalam sholat seperti witir dan tasbih. Tidak makruh ya. Wala thawaba, tapi tidak ada pahala berjamaahnya. Nah, untuk ini memang ada ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan dapat pahala jamaah, ada juga di kitab Bughyatul Mustarsyidin tidak ada pahala jamaah. Tetapi kalau diniatkan untuk mengajari orang-orang dan menyemangati mereka, maka dapat pahala sesuai dengan niatnya itu, bukan pahala jamaah. Ini juga yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Adapun sholat sunnah yang lain seperti sunnah rawatib, ya, qobliyah, ba'diyah, sholat itu. Kemudian ada sholat duha dan sholat mutlak. Fala tusyra'u fihal jamaah. Tidak disyariatkan jamaah. Ayla tustahabbu. Maksudnya adalah tidak disukai. Lakin lau shallaha jama'atan jaza. Tapi kalau sholat yang dilakukan berjamaah boleh. Wala yuqalu innahu makruh. Tidak dikatakan oh makruh berjamaah, tidak. Alasannya apa? Karena Rasulullah melakukan itu, ya, walaupun tidak sering, seperti yang dilakukan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini. Apakah dilakukan 2 kali salam atau sekali salam? Di sini perlu dilihat. Kalau dilakukan siang hari, bitaslimin wahidin, dengan 1 kali salam. Afdolnya begitu, walaupun 2 kali salam juga nggak apa-apa. Tanpa ada tasyahud awal. Langsung 4 rakaat sekali salam. Kalau siang hari. Tapi kalau dilakukan malam hari, sunnahnya, bagusnya itu 2 kali salam. Sebagaimana riwayat yang lain, sholatul lail masna masna.
Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini beberapa hal terkait sholat tasbih. Kita harus sadar bahwasanya ini memang ada perbedaan pendapat para ulama. Hendaknya kita bisa saling bertoleransi dalam hal ini.